Kalau dibandingkan dengan 4% yang merupakan bunga deposito, itu berarti transaksi yang gue lakukan dalam hari ini, profit yang gue dapatkan hari ini sama aja dengan transaksi deposito, bunga deposito selama 3 tahun. Kalau dipotong pajak 4 tahun. Oke guys, halo, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Hari ini tanggal 8 Mei tahun 2021, kita langsung aja ngeliat ke harga KIM hari ini. Oke guys, harga KIM hari ini dari video gue sebelumnya itu naik ya. Harga KIM hari ini berada di angka 830.000 per gram. Dengan harga Antam Press berada di angka 1.020.000 dan harga UBS harganya 940.000. Dan seperti biasa di bawahnya gue berikan harga-harga perhiasan dengan kadarnya masing-masing dan juga harga perhiasan di Taiwan, Hong Kong dan juga di Malaysia. Semoga harga-harga ini membantu. Kalau kalian mau lihat, di post aja videonya dan di screenshot. Gue akan langsung masuk ke bahan selanjutnya. Sebelumnya gue mengucapkan terima kasih kepada dua orang ini ya. Yang pertama adalah Bang Ali Mahrus dan yang kedua Bang Dimas Wibisono. Gini guys, buat kita content creator ya, kita itu sangat puas, sangat seneng kalau karya kita itu membantu orang, apalagi seperti gue ya yang merupakan channel edukasi, itu sangat seneng kalau ada orang-orang yang komen ataupun intinya adalah menunjukkan bahwa video-video yang kita buat itu membantu mereka. Contohnya ya, ini dua komen ini, minta Bang update prediksi minggu ini Bang. Kemudian Bang Dimas juga bilang video yang minggu ini mohon di-share dong Mas. Dua komen ini itu memberikan senyuman yang sangat lebar buat begini. Senyumnya lebar banget gitu. Karena video video-video gue sebelumnya itu benar-benar membantu mereka sehingga mereka minta dibuatkan untuk video prediksi minggu ini atau minggu depan gitu ya. Gue mengucap syukur, gue berterima kasih sama kalian juga ya, karena video-video gue itu udah membantu kalian dan cukup dengan tunjukkan dengan hal-hal sepele seperti ini. Entah itu like, entah itu komen, bagikan ke teman-teman kalian gitu ya. Itu yang menyemangati kita sebagai content creator itu untuk terus berkarya, untuk menyisihkan sedikit waktu untuk memberikan sesuatu kepada kalian gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja ke bahan selanjutnya ya. Sebelum gue masuk ke analisa pergerakan market dan lain sebagainya, gue kira-kira ini kejadian 3 minggu lalu, 2 minggu sampai 3 minggu lalu ya. Ini ada ribut-ribut yang viral di dunia YouTube gitu ya, dimana seseorang dari ya seorang pengamat gitu, seorang dosen sih, dia kerjanya seorang dosen tapi dia memiliki channel YouTube. Dia mengomentari beberapa YouTuber yang menggunakan pameran kekayaan itu untuk konten-konten mereka. Nah, gue mau minta kalian, tolong kalian lihat ya dua video ini ya. Video yang satu ya dari video aslinya si Abang Ade Armando, dan yang kedua adalah video di mana Ade Armando diundang oleh Deddy Corbuzier dan dia ngobrol ya. Kalian boleh, setelah kalian nonton video ini, kalian boleh lihat video itu dan balik ke video ini, di komen lah apa pendapat kalian tentang fenomena yang disampaikan oleh Abang Ade Armando ini ya. Karena gue juga sangat tertarik terus terang di bagian ini gitu ya. Ya, semoga kalian bisa bantu gue lah nonton video mereka, kemudian kalian bantu komen di video gue yang ini. Oke, kita lanjut. Oke guys, ini sedikit update. Kemarin itu gue melihat satu berita ya, satu berita doang nih. Dan dari berita ini gue memutuskan untuk waktunya membeli emas fisik. Beritanya apa? Ini beritanya. Kalau kalian lihat, berita ini menyatakan bahwa ada 1.200 orang yang dikarantina oleh pemerintah Singapura. Karena gue melihat berita ini, gue belum melihat dalemannya, gue baru melihat judulnya, gue langsung memutuskan beli emas fisik. Kenapa? Karena sepertinya
kasus COVID-19 ini makin tambah banyak lagi ya, makin bahaya lagi, makin mengancam lagi gitu. Maka dari itu, gue memutuskan untuk, waktunya untuk membeli emas batangan. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu terlalu pusing, kapan ya waktunya beli apa segala macam. Begitu ada berita-berita yang menyentuh atau memberikan kemungkinan emas yang akan naik, gue langsung mengambil keputusan untuk beli emas fisik lagi. Ya, di luar dari posisinya memang sedang bagus untuk membeli emas fisik dari analisa tradingannya, dari analisa chartnya, gitu ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke analisa pergerakan untuk minggu depan, gue mau mengajak kalian melihat hasil tradingan dari apa yang gue sudah lakukan minggu ini. Tanggal 3 Mei, itu waktu gue bangun gitu, melek ting, gue buka chartnya, itu terjadi grafik yang seperti ini. Nah, grafik ini kalau kalian lihat kan ada garis-garis yang titik-titik ya, itu adalah garis-garis yang posisi open posisinya gitu loh. Tapi sebelumnya kan gue belum ada open posisi. Jadi pada saat gue lihat pagi-pagi itu, waktu gue bangun, gue lihat itu ternyata terjadi pembalikan atau mantul, harganya mantul. Mantulnya itu kebetulan di beberapa titik yang sangat penting. Kalau kita ngelihat ya, di garis yang paling terakhir ya, lilin yang paling terakhir, chart paling terakhir, itu baru naik dari titik mana, maksudnya mantul di titik mana aja, garis hijau, garis merah, dan juga garis yang tulisan 50. Garis hijau adalah garis rata-rata pergerakan harian 20 hari. Garis merah adalah pergerakan rata-rata 50 hari. Dan yang ada garis tulisan 50 itu adalah Fibonacci 50. Jadi 3 titik ini kebetulan ketemu di satu titik ya, 17 berapa itu? 1760-an mungkin ya kira-kira ya. Tapi pada saat gue lihat, pagi-pagi gue lihat, itu ternyata sudah bergerak lumayan naik dari situ. Mungkin beberapa pip. Ya, doesn't matter. Karena menurut gue ini adalah tanda bahwa harganya akan naik ke atas. Harga gold spotnya akan mulai naik lagi. Gitu ya, seperti yang udah gue sampaikan di video sebelumnya. Kalau sampai mantul, ya, kalian nonton video sebelumnya lah. Kalau mantul, maka kemungkinan akan bergerak ke atas. Oke, jadi hasilnya seperti apa tradingan gue hari ini? Ini terjadi cuma 1 hari aja ya, dalam 1 hari. Oke, kalian lihat, ini terjadi sore hari. Gue lupa jam berapa, tapi terjadi sore hari. Harganya bener-bener naik ke atas, ya. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada garis tambahan yang warna coklat, itu melintang di atas ya. Garis di atas yang warna coklat. Garis itu adalah trend line atau batasan yang kemungkinan harganya akan menyentuh titik situ. Setelah menyentuh titik situ, kalau kita ngelihat di titik sebelumnya, itu bisa mantul balik. Maka dari itu, setelah menyentuh titik ini, gue menutup posisi. Tapi sebetulnya, gain atau profit yang gue udah dapatkan itu udah lumayan banyak. Dan kalau kalian lihat, ini nyesek juga. Setelah menyentuh titik ini, akhir-akhirnya itu lanjut naik. Dia turun sebentar, terus lanjut naik lagi. Jadi sebetulnya gue bisa mendapatkan 2 kali lipat dari kemenangan atau profit yang akan gue tunjukkan kepada kalian. Tapi ya namanya manusia yang nggak pernah puas. Oke, kita lihat. Jadi di titik ini 1784 ya kira-kira, gue menutup semua transaksi gue. Dan gue mendapatkan profit. Ya, kita bisa lihat profitnya 645 unit, 645,35 unit. Banyak atau enggak? Sekali lagi kita harus melihat dari modalnya ya, persentase dari modalnya. Kalau kita melihat cuman begini doang, itu tidak menggambarkan apa-apa. Oke, kenapa gue selalu ngomong juga unit? Kenapa gue nggak bilang dolar gitu ya? Karena dalam forex itu ada beberapa unit transaksi. US dollar bisa, euro juga bisa, sen juga bisa gitu ya. Jadi bisa unit itu bisa menggambarkan berbagai macam. Makanya kita ambil patokan yang pasti aja. Kita lihat dari modalnya berapa. Kita lihat modal gue saat itu berapa ya. Oke, ini posisi sebelum gue tutup transaksi gue. Ya, sebelum gue tutup. Kalian lihat yang paling atas.
balance itu berada di 4.900-an. Jadi gue mendapatkan profit 645 unit tadi ya, 645 unit dari modal yang gue punya saat itu adalah 4.900 unit. Banyak nggak? Kalau kalian bagi 645 dibagi 4.900, itu adalah 13%. Oke? Banyak nggak 13%? Banyak guys. 13% itu kalau kita bandingkan dengan deposito sekarang ya. Per tahun deposito di tempat di Indonesia saat ini itu kira-kira 4%-an. Oke? 4%-an kira-kira. Itu belum dipotong pajak, teteh bengek segala macam. Jadi kalau kalian lihat, tradingan gue yang terjadi satu hari ini, sebetulnya satu hari itu pun nggak bisa diartikan 24 jam gitu ya. Mungkin setengah hari lah, 12 jam, nggak nyampe 12 jam bahkan. Ya karena mungkin kira-kira gue buka transaksi jam 8, gue tutup kayaknya jam 4 atau jam 5 sore. Ini gue mendapatkan 13%. Kalau dibandingkan dengan 4% yang merupakan bunga deposito, itu berarti transaksi yang gue lakukan dalam hari ini, profit yang gue dapatkan hari ini sama aja dengan transaksi deposito, bunga deposito selama 3 tahun. Kalau dipotong pajak 4 tahun. Banyak nggak? Banyak banget. Ya bahkan kalau sebetulnya kita ngelihat trader-trader profesional untuk mendapatkan segini 1 bulan, untuk jangka waktu 1 bulan, 13% 1 bulan, itu aja sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Karena kalau kita bisa konsisten seperti ini, berarti dalam 1 tahun kita bisa melipat gandakan uang kita. Ya, jadi ini yang gue sebutkan dari dulu, bahwa trading emas terutama, itu sangat powerful sekali. Ini bisa menghasilkan atau melipat gandakan modal kalian dengan sangat powerful sekali. Tapi, kalau posisi yang gue ambil itu salah, minusnya juga bisa sekian. Ya. Jadi kalian yang benar-benar mau belajar, tunggu dulu. Gue akan memberikan video-video yang benar-benar mempelajari forex dari nol. Ya, gue lagi akan nyusun dulu, mungkin setelah lebaran baru akan gue buka video-videonya. Ya, jadi buat kalian tenang dulu, belajar dulu, oke? Belajar dulu, baru kalian boleh nyemplung. Jangan nyemplung dulu baru belajar, itu nanti kerugiannya terlalu dalam. Oke, gue tutup ya untuk menunjukkan tradingan gue minggu lalu ya. Meskipun akhir minggunya lanjut naik, tapi gue mencoba untuk mencukupkan diri. Karena ini tradingan sudah menghasilkan profit yang cukup baik buat gue. Gue mencukupkan diri, kalau enggak maruk, rakus, akhirnya profit yang gue dapatkan bisa hilang semua. Oke, belajar dari pengalaman. So, sekarang kita akan melihat analisa pergerakan gold spot untuk minggu depan. Oke guys, sekarang kita melihat grafik emasnya ya. Ini grafik emasnya diem nih, karena gue ngambilnya kan hari Sabtu, memang diem gitu ya. Oke, di sini ada beberapa garis yang sudah dari dulu, dari beberapa video sebelumnya ya tetap ada garis-garisnya seperti ini. Oke, jadi kalian jangan bingung. Kayak kita ngeliat garis yang miring ini ya, gue sampaikan kalau garis ini tertembus, kemungkinan akan lanjut naik dan lain sebagainya. Ya, sekarang kita akan mencoba untuk menganalisa pergerakan market sekarang. Oke. Dari 2 hari yang belakangan, ini ya, di candle yang ini, rata-rata harian yang warna hitam, 200 hari tertembus. Ini angin seger banget buat kita, seger banget. Karena tembusnya langsung blak, langsung kenceng gitu ya. Yang kita bilang naik Ferrari itu, bes naik. Nah, lalu apa yang analisa selanjutnya itu seperti apa? Nah, kalau kenaikannya, ini gue mau akan mengajak kalian melihat kenaikan perbandingan ya. Perbandingan dari kenaikan sebelumnya dan kenaikan yang saat ini. Kita lihat sekarang, gue akan menarik garis. Lihat ya, garis yang warna hitam ya. Yang pertama, kalau kita ngelihat di sini, kemiringan garisnya ini kira-kira mungkin 40 derajat. Ya, dibandingkan dengan garis yang akan gue tarik sekarang. Oke. Ini garis kedua, ini kemungkinan kemiringan kira-kira 50 derajat. Gue akan tarik 1 garis lagi.
Oke, sekarang kita ngeliat perbandingan kemiringan dari 3 garis ini. Garis yang paling terakhir, yang paling atas ya, ini kemiringan mungkin kira-kira 70 derajat. 75 derajat lah anggap aja ya. Oke, artinya apa guys? Kalau kemiringannya itu landai, berarti kenaikannya itu lebih stabil. Jangka waktunya lebih lama, kenaikannya nggak terlalu signifikan. Tapi kalau kita ngelihat garis yang paling terakhir, dengan time frame atau waktu yang jauh lebih sedikit, kenaikannya itu jauh lebih drastis. Kenaikan yang seperti ini sedikit bahaya sebetulnya. Kenapa? Karena kalau kenaikan yang kencang biasanya diimbangi atau dilanjutkan dengan penurunan yang lumayan dalam juga. Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi kalau kenaikannya seperti ini, landai seperti ini lebih enak, naiknya santai, tapi slowly naik konsisten. Tapi kalau kenaikannya seperti yang terakhir ini bahaya. Kenapa? Karena naiknya kencang, bisa turunnya kencang juga. Ya, sekarang kita ngelihat support dan resisten selanjutnya. Oke, kalau kita melihat kemungkinan besar ya, ini prediksi ya, sudah prediksi ya, kemungkinan besar untuk beberapa saat ke depan emasnya akan mulai turun dulu, ya, turun dulu. Sampai titik mana kita lihat. Di sini gue akan memberikan sebuah garis lagi ya, ini ya, kotak berwarna biru ya, ini menjadi support buat kita. Dan juga kalau kita ngelihat garis yang warna biru ini di dalamnya ada garis yang warna hitam yang rata-rata pergerakan 200 hari ya, jadi ini terjadi persilangan lagi nih. Ini bisa menjadi sebuah support yang kuat. Oke, bisa menjadi sebuah support yang kuat. Jadi kalau kita melihat, tadi kan gue udah sampaikan kemungkinan koreksi dulu karena kenaikannya terlalu curam tadi kan. Kemungkinan dia akan koreksi menyentuh garis-garis yang ini ya, yang garis warna biru ini. Setelah menyentuh garis warna biru ini, baru dia bisa lanjut naik. Atau bisa juga dia nggak pakai koreksi, dia langsung lanjut naik. Bisa juga terjadi seperti itu. Maka dari itu kita akan melihat resisten yang ada sekarang ya. Ini resisten yang kita lihat yang paling dekat ya, ini ya. Ini berada di titik kira-kira di sini. Oke, jadi kita sekarang mengalihkan perhatian kita ke 2 garis yang warna biru. Ya. Sebetulnya kalau kita ngelihat posisi sekarang itu udah bagus banget buat kita. Yang megang emas fisik ya, yang megang emas fisik. Kenapa? Karena harga sudah berada di atas garis warna hitam. Rata-rata harian 200 hari. Kemudian kalau kalian lihat di bawah sini, garis yang warna merah dan garis warna biru, rata-rata harian 50 dan 20 itu sudah mulai mengarah ke atas, ya. Sekarang garis merah sudah motong warna biru. Semoga ini lanjut motong garis warna hitam dan nantinya garis biru juga motong warna hitam. Ini adalah setup yang sangat indah sekali untuk jangka panjang. Oke, jangka panjang. Jadi kalau kita ngelihat nih ya, perpotongan merah ke hitam yang sebelumnya ini ya, sampai sekarang nih, ini memakan waktu kira-kira 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, ini menunjukkan kalau sampai terjadi perpotongan lagi, ini hawa segar banget buat kita yang megang emas fisik. Karena emasnya akan mulai naik lagi guys. Ya, jadi kalau kita ngeliat nih, ini akan gue berikan anak panah prediksi pergerakan market untuk minggu depan. Kita lihat sama-sama ya. Oke, kita lihat sama-sama. Dari titik sekarang, kemungkinan besar dia akan turun dulu. Menyentuh garis hitam ya, garis hitam yang ini. Dan juga persegi yang warna biru muda. Baru dia akan lanjut naik menyentuh resisten selanjutnya di titik 1870 kira-kira. 1860 sampai 1870. Oke. Silahkan kalian lihat. Ini adalah prediksi analisa gua untuk pergerakan gold waktu ke depan. Bisa terjadi, bisa terpenuhi dalam waktu 1 minggu, atau kalau misalkan forex-nya juga libur lebaran juga gitu ya, bisa terjadi dalam 2 minggu. Tapi kemungkinan besar menurut gue ini yang akan terjadi ya, karena di sini ekornya panjang ya,
garis sebelumnya itu ekornya panjang, dan kemudian dia akan turun dulu mencoba untuk mengetes garis ini ya, kemudian dia baru akan lanjut naik ke resisten selanjutnya. Oke, semoga video gue membantu. Thank you buat kalian yang sudah dengerin sampai poin ini ya, karena video ini cukup panjang karena banyak yang harus gue sampaikan ya. Terima kasih, apresiasi kalian, and jangan lupa selalu like, selalu komen, dan bagikan video-video gue kepada teman-teman kalian supaya masyarakat Indonesia semakin banyak yang melek investasi dan trading emas. Segitu dulu guys video gue hari ini, and see you di video selanjutnya. Bye-bye.